Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua tetap sehat-sehat selalu ya, walaupun kondisi di luar sana sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Nah, kembali lagi di video pembelajaran. Kali ini saya bikin video pembelajaran untuk pertemuan kelima. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas tentang etika, kairos, dan akroasis. Nah, kairos dan akroasis ini dua konsep yang berhubungan dengan etika juga ya teman-teman. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya saya juga mau mengatakan kalau jujur saya juga minim referensi untuk membahas kairos dan akroasis ini, dan juga sebetulnya saya juga baru pertama ini ya teman-teman membahas ini, karena di RPS sebelumnya memang belum ada bahasan ini, tapi yang di RPS semester ini ada dimasukkan pembahasan tentang kairos dan akroasis ini gitu. Jadi saya memang hanya mengacu ke satu referensi ya, yaitu bukunya Arnett. Itu juga ada dijelaskan di RPS. Dan sebetulnya ini juga tidak terlalu panjang ya, jadi saya hanya menjelaskan secara sederhana konsep kairos dan akroasis ini apa gitu. Ya udah, kita langsung aja ya. Nah, ini akan kita pelajari ya. Intinya ada tiga ya, etika, kairos, dan akroasis. Yang tadi saya bilang ini konsep juga sebetulnya saya belum pernah sebelumnya ya jelasin ini, tapi mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan mudah. Setelah saya baca referensinya sih sebetulnya secara umum atau secara sederhana tidak terlalu membingungkan seperti filsafat-filsafat yang sebelumnya ya. Jadi ini sangat kaitannya erat dengan etika. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa memahami dengan baik. Nah, ini yang sebenarnya dua hal aja sih yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Yang pertama itu memahami etika, kairos, dan akroasis. Apa sih kairos dan akroasis itu? Kalau etika kan sudah dijelaskan ya di pertemuan-pertemuan awal. Nah, paling nanti kita lihat aja kaitannya antara etika, kairos, dan akroasis ini. Lalu kita juga akan mempelajari tentang implikasi etika, kairos, dan akroasis dalam ilmu komunikasi. Jadi lebih kepada kaitannya dengan ilmu komunikasi itu apa. Itu nanti yang akan dibahas ya di yang keduanya. Nah, ini sebelumnya saya jelaskan kalau referensi saya hanya satu buku ini ya. Bukunya Arnett dan Arneson yang judulnya Philosophy of Communication Ethics, Authority and the Other. Nah, mudah-mudahan sih cukup bisa menjelaskan. Kalau misalnya memang teman-teman masih pengen mempelajari lebih jauh, mungkin bisa cari referensi lain ya. Untuk sementara karena ini saya juga dapat referensinya dari RPS, jadi ya saya hanya menggunakan satu buku ini aja. Dan ini juga penjelasan tentang kairos dan akroasis di buku ini juga tidak banyak ya. Paling hanya sekitar 10 halaman yang menjelaskan tentang ini. Oke, lanjut aja. Yang pertama kita akan bahas apa itu kairos dan apa itu akroasis. Ya, kita mulai dari kairos dulu ya. Nantinya akan ada beberapa penjelasan. Nah, ini dia. Nah, kairos dan juga akroasis merupakan dua konsep yang sudah ada sejak era Yunani kuno sebenarnya teman-teman, dari era pra-Sokrates ya. Jadi sebelum Sokrates, Plato, dan Aristoteles ya, zamannya Pitagoras gitu, di buku dijelaskan seperti itu. Itu memang sudah ada, dan ini dua konsep ini berkaitan dengan etika dan waktu. Nah, secara sederhana, kairos ini dipahami sebagai right timing atau opportune moment. Ya, bahasa sederhananya Indonesianya adalah waktu yang tepat ya, right timing. Jadi memang kairos ini berkaitan dengan waktu. Pengertiannya itu lekat dengan waktu gitu. Nah, dalam konteks agama Nasrani sebenarnya kairos juga dipelajari atau dipahami sebagai waktu juga, waktu Tuhan ya, dimana pendekatannya religius.
Jadi istilah kairos memang dari Yunani dan menjelaskan soal waktu, intinya seperti itu dulu. Lalu kairos kemudian dikembangkan oleh akademisi komunikasi untuk mempelajari apa? Retorika. Jadi karena retorika adalah eh, bisa dibilang ilmu komunikasi yang paling tua ya, karena di era Yunani orang sudah mempelajari retorika sebagai komunikasi publik, sehingga si konsep kairos ini juga lebih banyak membahas soal retorika sebetulnya, karena dia juga lahir di era Yunani. Nah, tapi ini sebenarnya retorika yang nanti yang tidak kita pelajari di Aristoteles ya. Jadi maksudnya Aristoteles itu kan dia membagi menjadi etos, logos, pathos. Nah, ini hal lain lagi dari retorika itu gitu. Sehingga konsep ini lebih kompleks dari sekedar pengertian the right thing at the right time. Jadi sesuatu yang tepat di dalam waktu yang tepat gitu maksudnya. Jadi kairos ini kan dia menjelaskan tentang waktu ya, ketepatan. Intinya adalah ketika kita melakukan segala sesuatu hal, kita perlu juga memahami konsep waktu dengan baik. Maksudnya apa? Sehingga misalnya dalam komunikasi, ketika kita tahu kapan kita harus berkomunikasi, kapan kita harus mendengarkan, kapan kita harus berdebat, ketika kita sudah memahami konsep waktu itu, kapan waktu yang tepat, itu akan membuat tindakan kita, aksi komunikasi kita itu lebih efektif gitu kalau kaitannya dengan komunikasi. Jadi kairos ini sebenarnya kaitannya bisa dengan banyak hal ya. Intinya adalah ketika kita melakukan apapun tindakan dalam hidup kita, menurut konsep kairos, kita yang sangat penting adalah memperhatikan soal waktu, kapan waktu yang tepat gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan etika nantinya. Etika itu kadang perlu diperhatikan soal timing, teman-teman. Contohnya, misalnya ketika kita sedang makan gitu, misalnya. Nah, etika tata cara bermakan itu kan berlaku gitu karena kita sedang makan, atau ketika ada berita duka atau kita sedang melayat gitu. Etika itu perlu kita perhatikan juga, misalnya dengan berpakaian berwarna hitam, atau ya tidak tidak bukan melanggar ya. Intinya adalah etika ini perlu kita lihat dalam konteks waktu yang tepat gitu. Jangan sampai kita salah. Konteksnya lagi makan tadi misalnya, kita malah berbicara, ngobrol. Kan ada tempatnya yang lain gitu untuk ngobrol, misalnya ketika ngobrol-ngobrol makan-makan, atau ketika misalnya kita sedang dalam kondisi duka gitu. Tapi kita terlihat biasa saja, tidak menunjukkan simpati atau bela sungkawa seperti itu. Jadi etika itu juga berkaitan dengan waktu ya, kita harus memperhatikan etika di mana kita sedang berada dalam waktu tertentu, intinya seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas soal ini, kita kaitkan ke dalam konteks komunikasi, etika komunikasi yang kita lihat dari sisi waktu, pentingnya memahami waktu atau timing yang tepat. Sebelum itu, ini ada akademisi juga namanya Lloyd Bitzer. Dia menggunakan konsep namanya eksigensi dalam memahami kairos dan etika dalam retorika. Jadi eksigensi ini seperti semacam urgensi lah gitu ya, kalau bahasa sederhananya ya. Eksigensi ini adalah respon yang tepat dari seorang retoris dalam berbicara secara tepat, layak, dan memahami keadaan saat beretorika. Maksudnya, menurut si Bitzer ini, eksigensi ini penting untuk dipahami orang yang ingin beretorika gitu. Nah, untuk apa? Supaya dia tepat dan layak, dan dia bisa memahami keadaan saat beretorika. Jadi, masalah waktu ini ternyata penting, teman-teman. Apalagi kita melakukan retorika atau komunikasi publik. Misalnya, kita dalam konteks seorang politisi misalnya, dia sedang melakukan pidato. Ya kayak kemarin lagi rame soal debat presiden Amerika ya, Donald Trump ya. Nah, ketika pidato dan konteksnya waktunya adalah kampanye, kita harus tahu apa-apa aja sih yang harus atau yang etis kita sampaikan gitu. Sehingga apa? Sehingga pidato kita berhasil atau retorika kita berhasil. Itu.
Jadi menurut si Bitzer tuh itu eksigensi tuh itu. Jadi kita bisa memahami keadaan, kita bisa menempatkan diri kita dengan benar dan membawakan apa namanya pidato kita atau retorika kita dengan benar karena kita paham konteks waktu gitu. Atau itu akan berbeda kalau misalnya kita hanya diwawancarai di media gitu, seorang politisi diwawancarai media tentu berbeda dengan ketika dia sedang berkampanye gitu ya teman-teman ya. Contoh lain misalnya ketika kemarin ini baru-baru ini kan lagi rame ya undang-undang cipta kerja ya. Teman bisa lihat apakah sudah tepat para politisi itu misalnya menyampaikan pidatonya. Jadi secara kairos ini right time itu sangat sesuatu yang penting gitu menurut konsep ini. Apakah tepat Presiden Jokowi ketika aksi dia tidak ada, tidak memberikan tanggapan, tetapi sehari setelahnya baru kemarin ya, belum lama ini melakukan klarifikasi akhirnya dan menyatakan kalau banyak hoax beredar tentang undang-undang cipta kerja. Apakah dia berada di waktu yang tepat gitu misalnya. Sama halnya misalnya ketika seorang politisi ya, entah itu pemerintah atau DPR, berpidato di tengah wabah corona gitu tentang percepatan undang-undang cipta kerja. Apakah waktunya tepat? Nah, ini jadi persoalan etika juga teman-teman. Etika komunikasi politik gitu. Jadi kairos ini terlihat sederhana tapi penting juga gitu. Kita harus paham nih konteksnya apa. Kalau kita mau berretorika tadi, atau kita mau pidato, siapa tahu teman-teman nanti di sini ada yang jadi politisi atau jadi apa gitu ya, pimpinan sebuah organisasi besar. Ketika nanti hendak berpidato, teman-teman harus perlu tahu waktu yang tepat gitu. Kondisinya sekarang lagi seperti apa? Kalau saya berbicara tentang ini, etis atau tidak? Misalnya seperti itu. Kalau saya bahas soal undang-undang cipta kerja di tengah pandemi, kira-kira etis atau tidak ya gitu. Apakah memang saya harusnya menyelesaikan masalah pandemi dulu gitu ya, baru kita membahas undang-undang cipta kerja, seperti itu maksudnya kairos ya. Itu intinya sih seperti itu ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke akroasis. Nah, akroasis ini beda lagi nih. Jadi akroasis ini secara sederhana berarti mendengar atau listening ya. Lebih jauh, maksud dari akroasis ini tidak hanya mendengar saja, tapi kemampuan mendengar dengan baik hingga mampu memahami dan berempati. Jadi akroasis ini seni mendengar ya teman-teman. Artinya tidak hanya mendengar ya, tapi kita bisa memahami dan berempati. Kalau cuma mendengar kan kita sering ya, orang ngomong kita dengerin aja, tapi gak kita resapi, gak kita pahami dengan baik gitu. Nah maksudnya akroasis kita mendengar, tapi kita resapi, kita pahami dengan baik, dan kita bisa merasakan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Nah pada era Yunani pra-Sokrates ya, konsep kairos dan akroasis ini dua konsep penting. Jadi ini kayak dua konsep yang tidak terpisahkan gitu, satu sama lain saling mempengaruhi untuk memunculkan apa? Memunculkan keseimbangan atau balance dan harmoni. Jadi selain tadi masalah waktu ya, kita kairos tadi, nah kita juga perlu paham soal akroasis, mendengar. Jadi sebelum kita berretorika atau berpidato, kita perlu mendengar dulu teman-teman. Kemampuan mendengar kita juga harus baik. Sehingga apa? Apa yang kita sampaikan bisa dipahami juga dan kita bisa memahami orang lain yang menjadi audiens kita. Ini yang sulit sih. Jadi sebetulnya kekacauan kemarin ya undang-undang cipta kerja mungkin salah satu selain prosesnya terlihat terburu-buru ya, juga tidak ada upaya untuk mendengar dari bawah menurut saya ya. Jadi sisi akroasis ini tidak ada teman-teman. Jadi mestinya misalnya pemerintah ingin membuat sebuah aturan yang mengatur masyarakatnya. Idealnya adalah ya harus mendengarkan masyarakatnya dulu. Kemudian setelah itu baru dia berargumen, berretorika, meyakinkan masyarakat bahwa undang-undang ini memang yang terbaik. Idealnya kan seperti itu kalau kita lihat konsep etika ya. Tapi proses yang begitu cepat dan tiba-tiba undang-undang itu kemudian disahkan dan pada akhirnya memicu gelombang protes, ya itu sudah konsekuensi karena apa? Tidak ada upaya mendengar terlebih dahulu gitu. Jadi nggak ada kairos dan akroasis. Akhirnya kairosnya jadi jelek, pidatonya jadi ya
seperti itu tidak akan memuaskan masyarakat. Teman perhatiin aja nanti pidato pemerintah atau DPR, agak susah karena ini udah terlanjur jauh, masyarakat tidak tahu. Bahkan kemarin ini lagi rame kan, pidato sanggahannya presiden adalah katanya udah banyak hoax di undang-undang cipta kerja. Akhirnya dipertanyakan balik oleh masyarakat, ya draftnya aja kita belum punya yang final, DPR itu belum memberikan draft yang udah diketok kemarin gitu. Jadi sebenarnya gimana gitu untuk, tapi dituduh hoax gitu, jadi nggak ketemu teman-teman. Jadi saya berusaha di posisi netral ya, jadi saya mencoba melihat situasi ini seperti itu yang saya perhatikan gitu. Jadi memang ini agak nyambung juga ke bahasan kita gitu, apakah etis gitu soal tadi Kairos ya, kita seorang politisi berpidato tapi dia tidak punya kemampuan mendengar aspirasi gitu. Makanya akrosis ini penting. Akrosis adalah seni mendengar, suatu hal penting yang sering diabaikan oleh individu yang melakukan aksi komunikasi. Orang-orang maunya ngomong aja, tapi jujur sebetulnya dalam komunikasi menurut saya yang sulit justru mendengar ya, memahami. Jadi kita, orang ngomong kita dengerin, kita pahami, kita resapi gitu, itu yang sulit. Kalau ngomong saya rasa gampang ya, setiap orang bisa ngomong, bisa belajar ngomong dengan mudah gitu. Tapi mendengar, nah itu persoalan lain lagi gitu. Nah, menurut konsep ini, kalau kita ingin sukses gitu, bukan sukses juga sih, kita melakukan retorika yang baik ya harus seimbang antara itu tadi, akrosis sama kairos tadi. Kairos itu kan lebih ke waktu yang tepat, setelah mendengar kita perlu tahu waktu yang tepat gitu. Kapan sih harus ngomong, kondisinya seperti apa sih gitu. Kita udah paham belum sih sama audiens kita yang akan kita ajak ngomong, kita udah dengerin belum sih apa sih sebenarnya persoalannya misalnya, atau mereka dalam konteks apa mau mendengarkan kita berpidato gitu misalnya. Nah itu makanya kairos dan akrosis ini saling melengkapi dan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ketepatan waktu berbicara perlu dilengkapi dengan kemampuan mendengar dan memahami yang baik gitu. Oleh sebab itu dalam konteks etika komunikasi penting untuk memperhatikan aspek kairos dan akroasis. Jadi sebenarnya konsepnya dua ini itu aja sih teman-teman ya. Jadi kairos itu waktu, timing yang tepat untuk kita berbicara. Timing juga bukan sekedar timing ya, tapi juga konteksnya, keadaannya, suasananya seperti apa. Sedangkan akroasis adalah bagaimana kita bisa mendengar dengan baik gitu. Timing ini penting juga ya dalam, nggak hanya retorika gitu, nantinya juga banyak hal gitu. Nah ini lanjut lagi ya penjelasan berikutnya. Nah sekarang kita akan bahas ini dalam konteks ilmu komunikasi. Jadi bagaimana sih etika, kairos, dan akroasis ini dalam ilmu komunikasi. Nah ini penjelasannya. Jadi etika, kairos, dan akroasis ini terdengar sederhana, namun penting untuk diperhatikan. Seringkali terjadi konflik dan persoalan sosial adalah akibat kurang memperhatikan ketiga aspek ini. Contoh yang tadi saya kasih contoh baru-baru ini, dan masih ramai sih sampai sekarang, tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Kita bisa lihat bagaimana para politisi di Indonesia ya, baik itu eksekutif, pemerintahan, ataupun legislatif, DPR, itu masih belum memperhatikan aspek ini gitu. Entah itu ketika mereka berpidato ataupun diwawancara di media gitu. Jadi upaya untuk mendengar akrosisnya itu masih minim menurut saya. Dan juga ketepatan waktu dalam menyampaikan pesan juga seringkali tidak tepat, sehingga apa ya udah terjadi persoalan kan, masyarakat jadi marah, ada memicu konflik di masyarakat gitu. Itulah pentingnya gitu. Apakah etis misalnya seorang politisi gitu tiba-tiba berbicara di media gitu, terus menuding aksi-aksi masyarakat ini adalah ditunggangi dan sebagainya gitu, masa bayaran. Lalu juga ya banyak hal lah ya, kemarin teman-teman bisa lihat gitu, bahwa menyampaikan sebuah pesan atau berpidato juga perlu memperhatikan suasana ya, waktu yang tepat.
juga kemampuan mendengar tadi. Kalau enggak agak susah memang. Kemudian retorika adalah ilmu komunikasi pertama yang dipelajari unsur etika, kairos, dan akroasisnya. Jadi retorika ini yang pertama kali dipelajari ya. Etika dalam melakukan retorika itu apa sih? Ya salah satunya ada unsur kairos dan akroasis ini. Namun demikian, cabang-cabang ilmu komunikasi lain seperti jurnalistik, humas, maupun konteks komunikasi antar pribadi, organisasi, dan budaya juga penting untuk memperhatikan etika, kairos, dan akroasis. Komunikasi antar pribadi juga penting ya teman-teman untuk memperhatikan kairos dan akroasisnya gitu. Kalau kita ngobrol gitu, misalnya kayak kita ngobrol dengan orang tua kita gitu, ya kita kadang perlu memperhatikan nih waktunya tepat nggak ya kalau saya ngobrolin misalnya soal IPK saya yang jelek gitu. Kita lihat dulu suasananya, waktunya. Orang tua saya lagi nyantai nggak, suasana hatinya lagi senang atau tidak gitu. Lalu kemudian ketika kita menyampaikan, kita juga harus mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh orang tua kita gitu. Jadi dalam konteks antar pribadi ini juga penting. Organisasi juga seperti itu. Seorang pemimpin organisasi saya rasa perlu nih memperhatikan kairos dan akroasis ini. Waktu yang tepat untuk dia bisa memberi arahan kepada bawahannya. Kemudian dia harus pandai atau harus bisa memahami dan mendengar dengan baik apa yang menjadi aspirasi bawahannya dalam konteks organisasi, termasuk juga budaya dan masyarakat. Gitu. Jadi sebetulnya hampir di setiap level komunikasi atau konteks komunikasi si kairos dan akroasis ini penting ya teman-teman ya. Karena ini terkait dengan etika juga. Kalau kita tidak memperhatikan, rasanya kita juga jadi tidak memperhatikan etikanya gitu. Misalnya seorang pemimpin organisasi dalam memecahkan masalahnya justru tidak melakukannya dalam situasi yang tepat gitu, atau dia kurang bisa mendengar dan memahami keluhan atau aspirasi dari anggotanya, kan agak susah ya seperti itu. Nah, banyak contoh kasus persoalan komunikasi yang tidak memperhatikan ketiga aspek ini ya, sehingga dapat memicu persoalan personal hingga sosial masyarakat maupun budaya. Jadi konflik-konflik itu bisa terjadi secara personal juga, terus secara sosial masyarakat, dan juga secara budaya. Nah, intinya seperti itu. Jadi di pembahasan kali ini hanya itu ya teman-teman. Ini berkaitan dengan etika. Masih berkaitan dengan etika. Minggu depan juga rasanya masih berkaitan dengan etika juga. Cuman yang kali ini ada dua konsep yang menarik, yaitu kairos dan akroasis. Jadi untuk memperhatikan etika kita perlu memahami waktu yang tepat tadi kairos, dan juga akroasis, seni mendengar dan memahami dengan baik. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami materi ini ya, karena sudah hanya seperti itu aja. Kalau memang masih ada pertanyaan boleh dituliskan di forum ya, di Brightspace. Demikian saya rasa. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu lagi.